Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah, baiklah kajian kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadatsana Abu Nu'man. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Nu'man, ia menceritakan kepada Hamzah bin Zaid. Kemudian Hamzah bin Zaid dari Aslam, kemudian Aslam dari Abu Utsman An-Nahdi, ada salah seorang yang ketika itu bersama Nabi, ya, salah seorang di antara putra beliau, kemudian beliau memanggil yaitu kepada salah seorang anak laki-lakinya yang pada saat itu dia diambang kematian. Jadi dia cucu ya dia. Lantas Nabi bersabda ya, kepada sang utusan, pergilah kamu, pulanglah kamu engkau kepada rumah anak putriku. Maksudnya pulang ke tempat Zainab. Dan beritahukanlah kepadanya bahwa segala milik Allah, apa yang diambilnya dan apa yang diberikannya. Dan segala sesuatu yang di sisinya itulah yang telah ada ketentuan, yang telah ditetapkan Allah. Suruhlah dia bersabar dan mengharap-harap pahala. Maka anak putri beliau kembali mengutus utusannya disertai sumpah yang isinya Anda harus mendatanginya. Kontan Nabi SAW bersama Sa'ad bin Ubadah waktu itu. Sa'ad bin Ubadah dan Mu'ad bin Jabal. Ya. Lalu anak kecil dari putri beliau itu diserahkan kepada beliau yang pada saat itu sedang nyawanya sudah tersenggal-senggal. Kemudian diserahkan kepada beliau, tidak tahunya para jamaah beliau pun sebagai seorang manusia, kedua air matanya berlinang. Di antara sahabat tadi ada Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa mata Anda menangis? Nabi menjawab, inilah rahmat yang Allah letakkan kepada hambanya, dalam hati hambanya. Hanya saja Allah menyayangi hambanya yang penyayang. Jadi jangan pun kita ya, Nabi sendiri ketika ditinggal cucunya ini berlinang air mata. Maka hadis ini menceritakan tentang peristiwa yang saat itu yang
satu cucu Nabi Muhammad SAW yang berada dalam ambang kematian dan Rasulullah meneteskan air mata saat menyaksikan keadaan cucunya itu. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah mengapa beliau menangis, Nabi menjelaskan bahwa tangisan adalah bentuk rahmat dari Allah. Maka beliau mengatakan bahwa seorang hamba yang disayangi pasti akan menyayangi juga yang akan disayangi Allah. Jadi tidak haram ya, tidak ketika ada seorang yang kita cintai meninggal menangis, tidak. Cuman yang tidak boleh itu menangisnya itu meratap. Sampai guling-guling, sampai merobek-robek baju. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau kita ambil dari hikmah hadis ini, kesedihan adalah bagian dari kemanusiaan. Nabi SAW sebagai sosok yang paling dekat dengan Allah tetap menunjukkan bahwa perasaan sedih itu ada. Tetap. Dan menangis, hal yang dialami ini dalam kehidupan beliau sebagai manusia, bahkan bagi orang-orang yang paling mulia sekalipun. Itu yang bisa diambil, dipetik dari hadis itu ya. Yang kedua, rahmat sebagai fitrah manusia. Air mata dan belas kasih adalah merupakan rahmat dari Allah yang telah diletakkan dalam hati hamba-hambanya. Dengan demikian menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan kepada sesama hambanya atau perilaku hambanya itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Yang ketiga, kesabaran dan ridha terhadap takdir Allah. Nabi mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Allah yang mengambil dan Allah yang memberikan. Jadi kalau orang sekarang rame, ribut, mau nurunin Mulyono, gak bisa-bisa. Memang belum sampai ketentuannya, Allah sudah ada. Orang boleh berusaha, tapi ketetapan Allah yang akan. Disinilah hikmahnya yang tidak tahu nanti. Ya. Di sini harus ada kesabaran juga, tapi bukan pasif gitu ya. Tetap berjuang gitu. Sabaran itu. Dan keempat, penghargaan terhadap kasih sayang. Kasih sayang terhadap sesama manusia adalah sifat yang sangat mulia. Allah akan menyayangi hambanya yang penuh kasih sayang kepada sesamanya. Ini menjadi pengingat bahwa Islam menekankan pentingnya rahmat dan kasih dalam setiap aspek kehidupan. Itu para jamaah, kalau saya ambil dari hadis ini ada 4 poin yang bisa kita ambil. Dengan demikian hadis ini memberikan pelajaran bahwa dalam menghadapi ujian hidup, manusia tetap diperbolehkan merasakan kesedihan, namun juga harus mampu, ya, harus mampu bersabar dan tetap mengharapkan pahala dari Allah. Kesedihan boleh ada, tetapi tetap harus mampu menahan kesedihan itu, jangan sampai keterlaluan sebagai manusia. Dalam hadis tersebut memang setelah saya periksa tidak disebutkan bahwa secara langsung nama dari putra Nabi tadi, putri Nabi Muhammad tadi yang dimaksud siapa. Namun sebagian besar para ulama dalam kisahnya berpendapat bahwa putri yang dimaksud adalah Zainab binti Muhammad.
putri sulung Nabi SAW. Ya, anak laki-lakinya hampir meninggal. Dalam hadis ini yang diyakini oleh para ahli tafsir, dia adalah Ali bin Abi Al-As, putra Zainab dan suaminya Abu Al-As bin Rabi. Ya. Zainab memiliki 2 anak, yaitu Ali dan Umamah. Ali bin Abil As meninggal saat masih kecil, dan peristiwa ini sesuai dengan konteks hadis ini yang menggambarkan kematian seorang cucu Nabi SAW. Zainab binti Muhammad adalah putri sulung Nabi Muhammad SAW yang hasil pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri yang pertama dari Nabi SAW, dan yang dari pernikahan ini Nabi memiliki beberapa anak. Itu termasuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Serta putra-putra yang meninggal saat masih kecil, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Khadijah adalah wanita yang sangat berperan, ya, dan peran penting dalam mendukung dakwah Nabi SAW dengan baik secara emosional maupun secara finansial. Jadi memang Khadijah ini manusia yang langka di zaman itu. Sampai saya pernah baca dalam satu hadis, ketika Rasulullah didatangi tamu itu selalu sorbannya itu dipakai duduk orang yang datang tadi. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya engkau kalau datang orang ini kok hormat banget. Rasulullah menjelaskan, orang ini adalah orang yang paling dekat dengan Khadijah, maka aku menghormatnya dengan sorbannya. Jadi Aisyah cemburu juga tuh ketika itu. Padahal Khadijahnya udah nggak ada. Bayangkan orang sudah meninggal masih dicemburuin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi musibah atau ujian dalam hidup adalah bagian dari ketentuan Allah, ya, yang memiliki hikmah. Tentunya di baliknya ada hikmah. Tetap setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Karena Al-Quran dan hadis memberikan bimbingan itu kepada kita agar umat Islam bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam saat menghadapi musibah ini. Sebab bukan keinginan kita. Ya. Itu yang benar-benar yang tidak diperbuat oleh manusia itu. Berikut adalah di dalam beberapa ayat yang saya catat agar kita dalam kehidupan bisa menghadapi persoalan hidup ketika menghadapi musibah. Karena kadang-kadang manusia bagaimanapun dia memiliki keilmuan, tapi ketika dihantam musibah ada juga yang goyah itu sampai dia tidak mampu bertahan dalam kehidupannya. Maka dalam surat Al-Baqarah, ujian yang akan datang kepada kita para jamaah, perhatikan surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ini, dan sungguh akan kami berikan kepada kamu adalah satu cobaan. Apa? Dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa tadi. Dan buah-buahan. Artinya apa yang ditanam tidak tumbuh, tidak menghasilkan. Kekurangan jiwa tadi, ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, ditinggalkan suami. Itu pasti terjadi. Mau tidak mau. Jadi jangan dianggap bahwa kita akan tetap bersama enggak. Kita bakal kembali kepada Allah. Itu ujian.
Nah, ketika menghadap ujian inilah yang harus kita kembali coba kepada ayat ini, bahwa itu memang sudah merupakan ketetapan Allah yang akan terjadi dalam kehidupan. Di sini di ujung ayat, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka akan mendapatkan satu ketenangan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapat petunjuk kalau dia sabar. Dengan uji coba yang Allah berikan itu, kalau dia sabar, Allah berikan petunjuk. Karena dalam satu ayat dalam surat Al-Hadid, perhatikan coba ya. Di sini Allah menjelaskan supaya kita dalam punya ketahanan mental, rohani ketika menghadapi persoalan. Allah menjelaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabdraha. Jadi tidak terjadi satu musibah pada diri kamu di muka bumi ini adalah sudah ada catatan di kitab yang telah Allah catat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah yang semacam itu mudah. Supaya apa? Supaya dalam mendapatkan satu musibah tadi, kita di sini dibimbing oleh Allah supaya bagaimana? Likaila ta'sau alama patakum, kamu jangan terlalu sedih dengan apa yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu jangan terlalu bergembira dengan apa yang datang. Dalam kehidupan pasti terjadi. Karena Allah tidak suka, wallahu la yuhibbul muhtal fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang kalau dia gagal berhayal, kalau berhasil sombong. Jadi kehidupan manusia ini dibimbing oleh Allah agar dia tidak stres, tidak drop. Inilah bahwa apapun yang terjadi, ma asoba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin nabro'a. Sudah tercatat. Ada pengalaman saya begini Pak. Mungkin ya satu saat saya pulang ke kampung. Waktu itu anak saya baru umur 8 bulan, yang perempuan. Tapi sudah bisa jalan. Ke kampung itu dengan kakaknya ibu. Ya orang biasa ke kampung karena hari-hari Idul Adha itu waktu itu. Ada tamu dia siapin air. Tapi mertua Uwa itu lupa ketika menyediakan air itu termos nggak ditutup Pak, dibuka. Karena anak umur 8 bulan tuh udah bisa jalan, seneng ngeliat gambar, tuh ngeliat termos, dibuka diambil termos itu dipakai mandi Pak. Pada saat saya lihat mata semuanya keluar Pak, putih mata. Saya pikir Masya Allah saya. Tapi saya panggil, saya bilang, jangan nyesel ya. Ini sudah kejadian memang ketentuan Allah. Saya nggak marah. Saya terima, cuman yang saya minta kepada Allah, berikan ya Allah jalan keluar untuk mengatasinya. Alhamdulillah dalam 1 pekan, anak sembuh tanpa matanya kembali seperti semula. Cuman di sini yang di badan ini Pak, karena nggak sempat kain ini nggak sempat digunting, jadi melepuh tebal jadi di sini. Itu. Jadi kalau pada saat itu saya marah-marah, mungkin ya, tapi terima, tapi minta kepada Allah, ya Allah. Waktu itu juga pernah saya kebakaran Pak, sama anak. Cuman saya emang enggak sengaja kebakaran, enggak seluruh enggak ada yang kebawa. Cuman saya bilang, ya Allah, aku terima ujian ini, berikan jalan keluar. Tahu-taunya ada jamaah dari Meruya yang menyuruh ke Meruya datang.
Jadi pada saat itu saya diboyong ke Meruya di blok H, ini blok H1. Setiap ada musibah, kembalikan kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung dalam segala persoalan. Karena saya melihat beberapa ayat, ketika kita memang meyakini Allah akan berikan jalan keluar dengan musibah itu, nanti dalam beberapa ayat di sini terungkap orang yang beriman kepada Allah dalam menerima musibah, yahdi qalbahu. Allah akan tunjukkan hatinya untuk mengatasi persoalannya. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman dengan apa yang Allah timpakan kepada dia, yahdi qalbahu, hatinya akan ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara mengatasinya. Ini sengaja saya nulis ini karena kemarin saya ada bagikan tentang kitab Tauhid itu. Ya, mudah-mudahan sejamaah semuanya sudah nerima tuh paket dari Pak Tri. Ada 127 halaman tuh ya tentang tauhid ini tauhid. Karena kalau orang nggak paham tauhid, nggak bakal masuk surga. Kunci surga tauhid. Salah satu dalam mengatasi musibah ini. Surga adalah tauhid. Miftahul jannah at-tauhid. Kunci surga adalah tauhid, mengesahkan dalam segala persoalan kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam satu hadis ya, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Khalid ya, saya bacakan ya. Di mana dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasul menjelaskan dalam satu hadis bahwa seorang yang beriman adalah ketika ia menghadapi musibah, dia terima dengan kesabaran. Tapi ketika menerima nikmat, dia bersyukur. Maka tidak ada lagi, kata Rasulullah, orang yang semacam ini adalah orang beriman. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar, pertolongannya datang dari Allah. Dan ketika dia dapat nikmat, bersyukur dia kepada Allah. Sebab syukur apa kenikmatan tidak ada yang bisa memberikan kecuali dia. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apapun kenikmatan, itu semuanya dari Allah. Jadi hadis ini menekankan bahwa apapun yang menimpa seseorang mukmin, baik senang ataupun susah, dia selalu ada hikmah kebaikan yang ada di dalamnya. Maka bersyukur kalau dia dapat nikmat, bersabar dia kalau mendapatkan musibah. Sebab apa? Allah nggak mungkin Pak memberikan sesuatu Ibu yang kita nggak bisa untuk melakukannya. Ini dalam surat Al-Baqarah 286 Allah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang yang ia tidak akan mampu melakukan. Allah tahu kadar dia mampu untuk menghadapinya. Ada kasus-kasus yang saya lihat dalam kehidupan, kasus kenyataan Pak. Di larangan ini ada jamaah pengajian. Suami itu senang main badminton Pak. Satu saat main badminton dia, tapi ya waktu itu terkena musibah. Semesan dari seseorang itu terkena matanya Pak. Akhirnya matanya nggak bisa melihat dan dioperasi. Ternyata Allah memberikan ujian itu, Allah tahu bahwa istrinya itu bekas perawat dan dirawat. Jadi Allah memberikan sesuatu nggak mungkin di luar kemampuan seseorang. Kemudian ada yang sekarang masih saya ngadapin jamaah di larangan itu 5 tahun di kursi roda Pak. Ibunya gimana Ustaz? Sekarang saya mau tanya ibu mau nggak kayak dia, kayak bapak? Nggak mau. Nah, itulah hikmahnya.
Ibu juga nggak mau, tapi ibu ngurusin harus. Kan dibalik dia nggak mau juga dapat. Mau nggak ibu jadi kayak bapak? Nggak mau. Nah, di sini Allah tahu bahwa Allah menitipkan suami ibu untuk diurus. 5 tahun Pak duduk di kursi, bayangkan. Disinilah kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita ada doa kepada Allah ketika dapat musibah itu, Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafir. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah. Bukan kemauan kita. Semua pasti ada hikmah di balik. Maka Rasul mengajarkan begitu dalam satu hadis. Nanti di halaman 5 saya catat bahwa dalam satu hadis dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11 Allah menjelaskan ini kunci benar-benar kunci nih Pak dalam menghadapi kehidupan. Di dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11 ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu musibah illa istisna, kecuali izin Allah. Itu harus yakin. Harus yakin. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Nah ini, barang siapa orang beriman kepada Allah dengan musibah yang datang, Allah berikan hatinya petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu Maha tahu untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau tidak kembali ke sini Pak, kebanyakan orang rata-rata stres gila. Jadi harus jadi kunci ini. Ma'asoba memusibatin illa itu istisna. Illa biiznillah, ada izin, ada dari Allah. Maka dalam surat Az-Zumarnya ayat 10-nya Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Katakanlah kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Alladzina, orang-orang yang ahsanu, dia berbuat baik. Yaitu dalam kehidupan di dunia ini hasan. Maka wa ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffa sabiruna. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar ajrahum bighairi hisab, dengan balasan yang tanpa batas. Cuma nanti sabarnya itu Bapak tambah ayatnya ya, surat 3 ayat 146. Bukan sabar pasif. Dalam surat 3 ayat 146 Allah menjelaskan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribyuna katsir. Berapa banyak para nabi dan para sahabat berjuang di jalan Allah, tapi tetap dia kena musibah juga. Tapi dengan musibah datang itu wa ba'da'ufu, dia tidak lemah daya tahannya. Daya juangnya tetap kokoh. Aktif, kreatif, inovatif. Itu perjuangan harus dilakukan. Ujung ayat Allah menjelaskan innallaha, Allah senang kepada orang yang sabar semacam ini. Bukan berdiam diri. Sabar merombak perubahan negara ini, harus berjuang. Itu sabar namanya. Harus. Jangan berdiam diri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka antara sabar, tawakal, bukan berdiam diri juga.
Dalam surat Al-Imran 159 ada dijelaskan, fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik. Begitu sampai. Kalau sekiranya kamu bersikap kasar dan sebagainya, mereka akan meninggalkan kamu. Tapi yang penting di sini ada kalimat fa'fu anhum, mohonkan ampun mereka, wastaghfir lahum, maafkan mereka, mohonkan ampun mereka. Kemudian ketika ada persoalan wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Fa idza ajamta fatawakkal Allah. Kalau sudah dimuruskan, tawakal kepada Allah. Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang yang bertawakal yang semacam ini. Gitu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, dalam hadis tentang tawakal di halaman 6 nanti ya, yang saya catat di sini bahwa Rasul menjelaskan tawakal adalah merupakan salah satu kunci juga, ya. Tawakal dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini bahwa Rasul menjelaskan di ujung itu Rasul menjelaskan barang siapa yang berusaha sabar dan bertawakal kepada Allah yang sebenarnya, Allah akan menjanjikan. Dan barang siapa yang merasa dan berusaha hanya kepada Allah dia menggantungkan, atau hanya kepada Allah bersungguh-sungguh dia bertasbih dan menggantungkan, itulah yang Allah akan berikan satu kesudahan yang baik. Maka dalam hadis Imam Tirmidzi ada dikatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan berikan ujian. Ya nggak beda sekolah juga ya, ujian. Ujian itu memang kadang-kadang ada yang lepas, ada yang nggak lulus. Ujian. Banyak Pak di rumah tangga ujian, kadang-kadang suami nguji kita, ibu-ibu. Bapak-bapak juga diuji suami. Enggak ada di rumah yang keduanya harus sama menimbang. Dengan ujian itu kita harus menghadapi dengan wasawirhum fil amr, musyawarah. Ujian itu enggak lepas pasti. Bapak diuji anak, diuji istri, diuji macam-macam. Dan hidup itu enggak kumpulan ujian, memang kumpulan persoalan ujian. Enggak ada hidup yang enggak tanpa diuji. Sampai-sampai ada satu riwayat hadis di sini dijelaskan para jamaah ya, bahwa barang siapa orang bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka Allah menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari ini, Allah akan memberi rezeki yang ia sendiri tidak disangka-sangka oleh mereka. Jadi burung itu pagi hari nggak punya apa-apa, tapi dia zikir kepada Allah. Dia mengembangkan sayapnya terbang untuk mencari sesuatu. Tapi ketika dia capek, dia hinggap di pohon, ternyata di pohon itu sudah ada makanan untuk dia. Burung yang tidak punya otak, mengepakkan sayapnya. Tapi sayangnya burung itu nggak pernah nyimpan makanan. Karena nggak punya kulkas. Malah kalau ada makanan dia bawa buat anaknya yang di sarangnya itu. Begitu hebatnya Allah ciptakan untuk menjadikan kita sadar bahwa perputaran hidup harus demikian. Nah, kemudian dalam halaman 7 yang ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan sholat malam atau dalam sujud, ini boleh dibaca. Apa yang dibaca? Allahumma lakal hamdu anta nur samawati wal ardh. Walakal hamd anta qayyumus samawati wal ardh. Walakal hamd anta rabbus samawati wal ardh. Wa man fihina antal haq wa qauluha haq wa wa'duka haq wa liqa'a haq wan jannatu haq wan naru haq. Allahumma la ilaha illa anta
Allahumma anta rabb wa bihabdika amantu wa tawakkaltu alaitu wa tawakkaltu wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau kami kembali bertobat. Wa bika amantu wa bika hosamtu wa alaika hakamtu, dan dengan hukum engkau aku berhukum. Faghfirli maqadamtu, ampuni Allah apa yang telah lalu aku lakukan. Wa ma'ahartu, ada suatu perbuatan yang kadang-kadang aku lakukan, mestinya aku lakukan dulu, tapi aku akhirkan. Tapi sebaliknya kadang-kadang yang harus aku akhirkan, aku dahulukan. Inilah yang harus kita minta kepada Allah. Faghfirli ya Allah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ini kadang-kadang salah DSP. Daftar skala prioritas, yang mestinya didulukan, diakhirkan, yang mestinya diakhirkan, didulukan. Mohon ampun kepada Allah. Jadi doa ini dibaca oleh Rasulullah, ada yang punya pendapat bahwa ini ketika iftitah dibaca, ada juga ketika akan sholat malam dia baca. Tapi yang penting baca. Ketika sujud pun dibaca boleh. Salah satu penawar dalam menghadapi persoalan hidup sekarang. Aku berjuang denganmu ya Allah. Dan yang akhir ada hadis yang sangat-sangat ini harus diimani. Terutama buat Pak Mur nih. Hadis ini Rasul menjelaskan bahwa ketika Rasul mau wafat, sahabat datang, ya Rasulullah, engkau panas sekali. Berarti engkau dapat pahala 2 kali lipat. Iya. Ceritakan juga kepada orang-orang muslim. Ketika ia mendapat musibah, apapun yang terjadi musibah, semua dosa berguguran seperti daun berguguran dari pohonnya. Jadi ingat bapak-bapak, ibu, ketika ada musibah, itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita masa lalu yang kita lakukan. Ya, benar-benar Allah menjanjikan apapun yang terjadi musibah, sekecil apapun, Allah menggugurkan dosa-dosa kita masa lalu yang pernah kita lakukan. Saya pernah kemarin ngajar di pesantren tuh Pak. Kebetulan ibu jari kaki saya lagi cantengan tuh Pak. Kita ngajar disediain oleh santri meja, begitu disediain itu kaki nggak tahu-taunya nyentuh satu tiang yang Masya Allah Pak, itu lagi cantengan kena keluar air mata. Saya. Kira-kira Bapak ada nggak yang mengajak kalau kakinya diaduin sama kaki kursi, ada nggak? Kan nggak. Itulah yang itu adalah satu mengurangi dosa, itu mengurangi dosa. Apa? Jadi ingat, ada musibah berarti Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi alasannya apa? Sabar dari awal. Terima dari awal apa yang terima, apa yang ditimpakan Allah. Sebab ketika zaman Rasul pun ada seorang yang ibunya anaknya meninggal, kemudian dia lagi nangis, kemudian Rasul datang, sabarlah kamu berguru. Sabar. Kamu bisa bilang sabar, aku tidak. Begitu Rasul pergi, baru orang, kamu tadi ngomong apa? Sabar. Iya, tuh orang bilang saya sabar. Tahu nggak siapa dia? Dia Rasulullah. Dia langsung lari ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf aku. Sabar itu dari awal, bukan sekarang, karena engkau tahu siapa yang memberitahu. Demikianlah para jamaah yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang apa yang diambil Allah adalah itu miliknya. Dan apa yang diberikan Allah itu pula adalah miliknya. Mudah-mudahan kita akan menerima uji coba dari Allah. Dan mudah-mudahan kita akan mampu menghadapinya. Ini, Rabbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qawmil kafirin.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat diri saya dan ibu dan bapak semuanya. Dan selamat menjalankan hidup dalam ujian. Insya Allah ujian akan bisa diterima dan akan berakhir ketika kita kembali kepada Allah untuk menerima balasannya. Kurang lebihnya saya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.